Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Yahya Waloni SM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan arafa manha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadaha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasaluh qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa an umri fima afna wa an dasadihi fima ablah wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Badan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kata panitia tadi sudah yang kedua kalinya, saya pun sudah lupa. Beginilah kalau Ustadz liar, kemana-mana saya sudah tidak tahu apa pernah atau tidak, wallahu alam bisawab. Karena kaki saya ini hari ini ada di Riau, besok di Medan, besok di Sulawesi, kesana kemari untuk menegakkan Islam, berbicara tentang Islam. Saya tertarik
dan mengucapkan takzim kepada Al-Ustadz Al-Mukarram wal Mukhtaram Qori. Beliau ini sudah 2 malam, beliau yang baca Quran, awak yang ceramah, dengan menampilkan satu suasana kebatinan spiritual dan kebangsaan. Dua-dua ini dalam persoalan, Islam dalam masalah, bangsa juga dalam masalah. Saya cuma tertarik kalimat harga mati. Kalau NKRI harga mati, maka akidah harga diri. Harus dibedakan antara harga mati dengan harga diri. Harga diri jangan dijual, dan harga mati merupakan kepastian. 2 hari saya berdakwah ini, 2 hari juga saya melihat orang mati. Tadi malam ya Ustaz ya, usai sholat maghrib kami diperhadapkan dengan sosok jamaah almarhum Ali Sabbanah Ritonga telah berpulang ke rahmatullah. Pas usai kami sholat jamaah, desa apa tadi Mas? Bukit Mas. Tadi siang usai kami suami istri mengambil laundry, di Bagan Batu di depan mata saya seorang tewas tertabrak mobil, patah-patah otaknya, terhambur di aspal. Jam 1:27. Saya bilang istri saya, 2 pekan kita di Medan dan baru beberapa hari di Bagan Batu, Allah tunjukkan wa kullu insanin alzamna ta'ira fi uluqi wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala ikra kitabakafa binafsikal yauma alaika hasiban. Allah perlihatkan umur manusia. Jadi cambuk dalam kehidupan saya sebagai pendakwah. Ada apa ini maksudnya? Ya Allah, di Medan saya lihat orang ditembak reserse polisi, begal motor. Pas kami pulang ceramah, beberapa kejadian tentang kematian diberitakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, dan ini mempunyai satu komparasi identitas yang jelas dengan Isra wal Mi'raj, sambung kepada Ramadan. Setiap kehidupan yang kita alami dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kalau saya sampai di desa ini kembali, saya ada di simpang kanan lagi, berarti ada maksud Allah. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur cuaca yang Allah berikan baik, kondisi kehidupan kita sehat, saya bisa datang di sini. Saya bisa hadir di sini. Saya datang dengan ibu bapak tepat waktunya. Dan ini yang saya suka. Tadi panitia bisik ke saya, Ustaz, kita makan sekarang atau nanti? Saya bukan mau datang makan, wallahi. Dengan mendengar selawatan tadi oleh anak-anak saya, oleh cucu-cucu saya, Al-Ustaz membimbing Yayasan Pendidikan Al-Falah. Bagus sekali selawatan yang diberikan kepada Nabi. Maka kebanggaan, kecintaan kami kepada seluruh jamaah rahimakumullah. Lagi beri Musa. Hormat jamaah yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Tinggal menghitung beberapa saat lagi kita akan memasuki fi syahr Ramadan. Kita akan masuk pada bulan Ramadan. Tapi sekarang ini kita diperhadapkan dengan satu peristiwa Isra wal Mi'raj.
diberi satu ketegasan dalam prinsip bahwa agama Islam itu agama yang sistematik dalam perjalanan kehidupan makhluk, khususnya manusia. Jadi setiap perayaan hari besar Islam selalu mempunyai landasan peristiwa historik yang sangat kuat. Kebetulan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang besar. Di samping diturunkannya Al-Quran sebagai mujizat terbesar, Isra Mi'raj juga adalah mujizat Allah yang terbesar. Perintah solat ini tidak hanya kepada orang Islam. Perintah solat ini kepada seluruh umat manusia. Kebetulan perintah ini dilakukan oleh orang Islam karena hanya orang Islam yang percaya atas perintah ini. Maka dari sini kita akan melihat perjalanan Nabi tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari peristiwa Isra inilah, dari perjalanan Isra inilah, Rasulullah kurang lebih usia kenabiannya, kerasulannya baru 11 tahun. Dan pada waktu peristiwa ini terjadi, Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril di rumahnya janda Ummu Hani ba'da Isya, jam-jam begini. Dari peristiwa ini, maka yang percaya atas peristiwa ini adalah sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, Nabi dan para sahabat. Pada waktu itu sudah banyak sekali orang yang masuk Islam, yang bersyahadat. Tapi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, mereka murtad pulang. Mereka kembali lagi pada kekafiran. Tadi-tadinya mereka telah percaya atas peristiwa ini. Ada provokator rupa-rupanya. Ada orang yang tidak suka dengan Rasulullah, baik secara internal keluarganya, dari Abu Jahal dan lain-lain, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy dan beberapa orang yang masuk Islam kemudian murtad lagi. Maka peristiwa ini memberikan satu nuansa pemikiran yang sangat kontradiktif, baik yang pernah terjadi secara napak tilas 1446 Hijriah yang lalu atau 1500 tahun yang lalu, sampai hari ini peristiwa Isra wal Mi'raj masih terjadi kontradiktif. Orang kafir tidak percaya apa yang dilakukan Allah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua peristiwa mujizat tidak pernah dipercaya oleh orang kafir, walaupun mereka sudah melihat ini mujizat di depan mata. Ini kafir memang suka menolak. Maka peristiwa ini disebut peristiwa yang terbesar. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa adalah perjalanan yang tidak masuk akal. Akal tidak terima, tetapi para sahabat menerimanya. Konsep penerimaan sahabat ini adalah dikendalikan oleh keyakinan iman. Tidak cukup hanya dengan keyakinan, tidak cukup dengan iman, dengan takwa. Maka panitia memberikan tema dari jauh, saya baca, bersama kita menumbuhkan iman, dan di ujung itu dan takwa. Tidak cukup kita hanya beriman, tidak cukup, apalagi akhir-akhir ini. Maka saya tadi berkomentar dalam introduction tadi,
penuntun pembukaan dakwah tadi, saya senang menggarisbawahi setelah berselawat didampingi, diselingi, diimbangi dengan kalimat cinta terhadap tanah air. Islam kuat, NKRI kuat. Jangan salah. Islam lemah, NKRI pasti lemah. Dan perlu Bapak Ibu saudara-saudaraku ketahui, ini Prabowo Subianto lagi kerja keras karena negara kita ini sudah dibeli, sudah terbeli oleh manusia-manusia perampok. Wa gadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akbira mujrimiha liyamkuru fiha. Datang para pembohong-pembohong, penipu-penipu di satu negeri, mereka membohongi negeri itu. Mujrimiha liyamkuru fiha. Mereka pembohong. Kalau hanya kita berdakwah, kita menyampaikan ini dan tidak mendoakan pemerintah yang ada, habis kita. Ibarat rumah, NKRI dan agama ini sudah miring. Ibu bapak boleh lihat media sosial, tak ada lagi persatuan antar ulama, dipecahkan. Siapa yang kasih pecah ini? Lalu kita tuduh Imaduddin, lalu kita tuduh para habaib. Konflik yang terjadi dihantam dari kepala. Ibu bapak mesti tahu, konsep orang kafir itu, ini sudah jadi bahan dakwah saya dari dulu. Untuk menghancurkan Islam, pakai orang Islam. Tunggu saya buka jas dulu, sudah panas mau berkelahi. Berkeringat saya, panas. Bukan pendeta lagi saya. Panas, saya tidak tahan panas, makanya saya masuk Islam. Aduh, apalagi di neraka. Sedangkan di pesimpang kanan saja sudah nggak tahan panas, apalagi di neraka. Makanya saya masuk Islam. Ibu bapak perhatikan dengan baik, bagaimana caranya menghancurkan Islam, pakai orang Islam. Apa yang terjadi yang pernah saya dakwakan beberapa tahun yang silam, terjadi sekarang. Terjadi sekarang. Berapa banyak umat Islam di simpang kanan ini? Yang paling banyak di Pulau Jawa. Pecah ukhuwah Islamiyah. Para pejuang-pejuang yang mengaku sebagai mujahid tidak tahan dengan ujian. Kalau mujahid itu dari awal dia berdakwah A sampai ke liang kubur A, jangan berubah-ubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bukan mujahid, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya hanyalah makhluk kafir yang Allah tempatkan dalam Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dari awal saya masuk Islam sampai saat ini tak pernah berubah langkah saya. Gotwatun fisabilillahi aurahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ini konsep sholat, sikap. Coba perhatikan tentara dan polisi. Saya nggak kaget kalau bapak bilang tadi, MC bilang camat tidak datang, lurah tidak datang. Mana berani? Dan yang datang ini bukan ustadz amplop, bukan pancilat. Yang datang ini adalah Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Sekali Umar sampai mati tetap Umar. Tak bisa berubah. Itu prinsip. Kalau jadi manusia pakai prinsip. Kalau tidak ada prinsip berarti binatang, bukan manusia. Ini yang kami pegang. Jadi saya nggak kaget
Ada kalanya pernah saya ceramah di Rantau Perapat, bupati nggak datang, tapi ini anak muda pakai lambang Palestina, innalillahi, Ustaz, wallahi dia puji-puji bupati, padahal tidak ada bupati. Oh, saya bilang masih kecil-kecil sudah bacilat ya. Begitu giliran saya ceramah dan saya giling dia, Ustaz. Baru masih kecil, masih hijau, ya sudah mulai berjilat. Nah, ini negara kita tidak bisa maju. Ini Islam dikecam dari dalam, bagaikan buih di lautan, kata almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Bukan salah jamaah, lihatlah ketaatan jamaah yang datang ini, antusias. Kita mau datang, mau lihat dulu bagaimana nih mantan kafir bicara ini. Sudah tidak ada lagi pejuang, sudah tiarap semua. Tidak ada lagi muncul ke permukaan, tiarap. Bahkan di Jakarta dan Pulau Jawa sudah saling klaim dan saling razia. Saya sendiri yang sekarang masih berlari dengan bendera kekuatan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah saja, jangan pernah perasaan, panitia terlalu perasaan, karena biasanya ulama yang datang diinak bobokan. Harus pakai sopir lah, harus naik pesawat lah, harus biayai lah. Kalau mau pikir, coba lihat ya, ini presiden yang baru, Prabowo Subianto. Begitu dia dilantik, dia tinggalkan anak-anaknya, dia tinggalkan seluruh lapisan elemen masyarakat. Tunggu, ibarat seorang ayah pergi mencari nafkah, dia mengunjungi Amerika, dia mengunjungi Rusia, dia mengunjungi Eropa, Amerika, Asia, Afrika, semua dikunjungi. Demi apa? Demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Allahu Akbar. Nah, ini sejajar antara perjuangan agama dan perjuangan Islam. Jangan sampai orang kafir adu kita. Ini kafir ini yang bermain. Dia tidak suka ada pemimpin Islam. Hati-hati, orang Islam saja korupsi, apalagi kafir. Coba, siapa yang paling besar korupsi? Dan Prabowo mengatakan, jangan cuma 6 tahun, hukum 50. Si kafir yang korupsi 30 triliun. Nah, ini dia. Mana ini ustadz-ustadz? Satu sudah menjilat dan sudah jadi pejabat. Orang panggil-panggil babe. Kalau sudah jadi kiai, kalau sudah jadi ustadz, sekali ulama, sampai ke liang kubur tetap ulama. Saya juga ulama dulu, tapi ulama kafir, tuntun manusia ke neraka. Begitu dapat hidayah, kami sekeluarga menjadi pembimbing manusia ke surga. Jadi tadi panitia bilang, Ustadz kita makan dulu. Kita pakai prinsip kerja orang Jepang, kerja dulu baru makan. Saya lama di Papua 16 tahun. Itu orang Papua, kalau you kasih makan dia, lalu suruh kerja, jangan harap dia mau kerja, Ustaz. Kalau mau suruh kerja, suruh aja kerja, jangan kasih makan dulu. Tapi kita ini orang Indonesia, mentang-mentang kita negara kaya, pemalas. Satu pemalas, kedua tangan di bawah. Tunggu. Maka tadi saya waktu mendengar sholawat dan nyanyian tentang kebesaran NKRI, mau menangis saya dengar 5 saudara-saudara kita ditembak di Malaysia. Ini Malaysia ini kan negara kecil tapi sombong. Saya baru pulang dari Malaysia bulan Oktober 2024 kemarin, diundang beberapa profesor guru besar di KL Kuala Lumpur. Saya bertemu dengan Tan Sri, mantan pensiunan jenderal,
datu-datu di Malaysia dibawa ke rumah-rumah orang-orang penting. Wah, kami senang sekali ketemu Ustadz Yahya Waloni. Rupa-rupanya mereka sudah kenal awak. Dari bandara saya pernah tanya seorang perempuan, Indonesia ini negara besar. Besar Indonesia ini, besar. Negara kaya raya. Jangan 7 turunan, 7 juta turunan. Harta Indonesia ini tak pernah habis. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Indonesia dikenal dengan negara yang santun dan beradab. Kultur budayanya ada Jawa, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Aceh. Semua berpadu dalam satu perpaduan negara yang pluralistik, negara yang majemuk. Perawakan laki-lakinya ganteng, perawakan perempuannya cantik. Begitu disapa, yang keluar adalah kelembutan dan sopan santun. Awak waktu ke Kuala Lumpur tanya seorang pengurus atau karyawan bandara, where you toilet? Di mana toilet? Dia tunjuk dengan mulut. Kalau bagus mukanya begini deh. Mukanya begini tuh perempuan. Ini dia cantik-cantik, tidak sombong. Orang Indonesia. Saya bilang kalau di Indonesia, ketika karyawan bandara ditanya, mohon maaf, di mana toiletnya? Oh, di sana Pak. Sini Pak, saya antar. Ini tuh kerendahan hati orang Indonesia. Negara kecil tapi sombong. Di mana pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita? Mana ulama-ulama kita? Untuk menertibkan dunia ini bi'almi ulama'i, ilmu para ulama, bi'adlil umaro, adilnya pemerintah. Prabowo maju ke depan, usut sampai tuntas, habis yang tembak. Kalau dia masuk ke Indonesia, kita tembak juga, kasih mati. Begitu. Tapi orang Indonesia tidak bisa begitu. Jangankan saudara kita dari Malaysia, satu rumpun bule datang ke Indonesia, tidak tahu apa asal usul agamanya, dari mana dia, where are you Mr. and Miss, where do you live, di mana kamu tinggal? Oh, saya from Sweden, Swedia, from England, British. Tinggallah di rumah saya. Tidak ada tempat tinggal, ayo tinggal dengan saya. Nggak tanya agama, ini Indonesia. Maka perjuangan inilah. Dari mana Ustaz orang Islam rendah? Dari dia sujud. Masya Allah. Saya ingat, saya pertama kali diundang ke Istiqlal, saya nggak pernah masuk masjid. Saya kafir dulu. Begitu saya masuk Islam, saya diundang oleh pengurus masjid Jakarta. Saya masuk di masjid besar sekali, namanya Istiqlal. Saya perhatikan, ada kebetulan beberapa jenderal di hari Jumat itu yang pakai pakaian dinas. Ustadz bayangkan, ada menteri, ada jenderal, 1, 2, 3, 4 bintang. Saya sembunyikan. Saya menangis tapi saya sembunyi. Jenderal sampai 3, 4 bintang duduk di bawah. Yusuf Kala waktu itu wakil presiden, duduk di depan. Panitia masjid minta saya untuk berbicara bagaimana saya mendapat hidayah, ceritakan kepada umat di Jakarta. Saya perhatikan di bawah sini, nggak bisa bicara saya. Jenderal berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sini jenderal, di sana tukang beca, di sini oplet, di sini drive, di sini penjual bakso. Masuk masjid, Allahu Akbar, tidak ada yang kaya, tidak ada yang tinggi berpangkat, rata di hadapan Allah. Begitu saya lihat imam komando untuk sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat Jumat
Bunyi lantai masjid itu dari balkon di atas sampai ke bawah. Biar Jenderal 4 bintang, Wakil Presiden Yusuf Kala tiarap sujud sholat. Bahkan kesempurnaan yang terjadi hanya dengan detik ketaatan orang Islam. Merinding bulu roma saya. Saya baru di WA oleh tim Indonesia 2045 Indonesia emas. Ustaz, bahkan ada seorang menteri yang menelpon saya. Kami mengundang Ustaz. Oh, saya bilang tidak bisa Pak Menteri, saya lagi di Medan. Enggak Ustaz, kami siapkan tiketnya. Enggak, nanti aja. Kapan Menteri undang? Kasih tahu cepat. Jangan mendadak begini Pak Menteri. Mau kemana Ustaz? Saya mau ke desa-desa. Perjuangan saya village to village, bukan nation to nation, bukan cari duit. Perjuangan saya adalah untuk agama ini. Hidup dan mati kami suami istri hanya di atas kendaraan, hanya di atas mobil. Biarlah itu menjadi buruk, menjadi kesaksian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menanamkan itu dalam diri saya pribadi dan keluarga ketika kami diberi hidayah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Kita perjuangkan agama ini. Kita cari muka saja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu orang tahu. Kita orang tahu sudah makan atau belum makan, kita datang di sini betul-betul untuk Islam. Jangan dimanjakan para pendakwah itu, apalagi dari Jakarta. Kasihan banyak ustaz-ustaz di kampung-kampung kita ini bikin proposal. Ketemu pejabat-pejabat yang sombong di daerah. Pejabat-pejabat yang kadangkala innalillahi, maling semua itu. Sombong. Pada waktu perlu cari suara datang ke Masjid Agung. Begitu sudah jadi, mana dia mau datang? Apalagi dia baca ini yang datang Yahya Waloni. Ini ustadz radikal ini Yahya ini. Ini manusia satu di gambar ini, foto ini. Yahya Waloni ini ustadz radikal, jangan diundang dia. Pak Camat, kami kasih undangan, tolong datang ya. Pak Bupati tolong datang ya. Siapa ustadznya? Yahya Waloni. Aduh. Sama dengan itu, siapa ini penceramah yang di Jakarta ini? Yang kalau sapa ibu-ibu jamaah Maulana, orang Sulawesi. Saya diundang bupati, seorang bupati di Makassar. Ustadz, nanti Ustadz tampil duet. Oh siap Pak Bupati. Ustadz penceramah terakhir, karena kalau Ustadz tampil duluan jemaah mau pulang. Dia duluan, Ustadz terakhir. Saya tanya, Ustadz yang duet dengan saya siapa? Maulana. Oh ya, enggak apa-apa. Saya baru 2 tahun masuk Islam. 3 tahun Anda. Orang kasih tahu, Maulana. Teman saya Haji Amilin. Maulana, kamu akan duet dakwah di Enrekang dengan Ustadz Yahya. Dia langsung bilang begini, aduh kerasnya. Masya Allah, betul-betul dibencong-bencong dari Ustaz. Ini nih negara kita payah. Sudahlah, kafir paling suka TV swasta ini yang punya adalah kafir paling suka model Ustaz begini, Ustaz ayam sayur begini. Iya. Oh kalau saya masuk Islam cuma mau cari fulus. Saya ini orator, dosen homiletik, speaking public. Saya jago bicara. Gampang kalau mau setir, cuma mau cari-cari duit seperti TV itu. Saya tukang bicara. Saya sudah berkeliling kaki ini. Sebagaimana abdeh laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
segala keagungan, segala kemewahan sudah kami rasakan. Cari apa lagi? Cari apa lagi? Tinggal cari amal surga. Untuk apa mau cari itu? Sudah kenyang, sudah kenyang, sudah pernah rasakan. Yang belum kenyang ini bahaya. Baru bisa pakai sepatu, pakai jas. Ini saya perhatikan betul-betul bahwa perjalanan kehidupan negara kita ini, mudah-mudahan ibu bapak simak bahwa sejak pertemuan antara Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril berangkat dari rumahnya janda Ummu Hani. Rasulullah dijemput bukan langsung tiba di Yerusalem, di Masjidil Aqsa, tidak. Isim yang mentasbihkan Allah, karena orang Arab itu kalau menyebut Allah dia pakai tasbih. Maka dimulai dengan kalimat Subhanallazi, Maha Suci Allah. Isim yang mentasbihkan Allah, diagungkan Allah, bahwa Rasul menyadari dia tidak mampu melakukan ini, dia tidak kuat, dia hanyalah manusia biasa, tapi luar biasa karena kehebatan Allah. Ini orang kafir lupa, ini orang munafik lupa. Berangkat Rasulullah tidak sampai ke Masjidil Aqsa, mereka berangkat jam-jam beginilah. Ayo Muhammad, kata Jibril, kita menuju ke Baitul Maqdis. Kita akan menunggangi Bigal. Pandangan matanya sejauh memandang, kecepatannya seperti kecepatan kilat. Satu rumusan dalam persoalan matematik, kimia, fisika. Kecepatan kilat itu 150.000 km per detik. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Berarti Rasulullah mencapai perjalanan secepat kilat. Matahari terbit untuk mencapai terangnya di bumi memerlukan waktu 4,8 menit sampai ke bumi. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik menurut Albert Einstein. Berarti Isra bisa dikaji dengan logika. Berangkatlah Rasulullah dengan Jibril. Bukan langsung tiba di Masjidil Aqsa. Rasul turun Rasulullah. Kita sholat 2 rakaat. Rasul turun sholat 2 rakaat. Rasul bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Ini adalah Thaibah, di mana nantinya akan berkumpul seluruh makhluk setelah tiupan sangkakala. Setelah yaumil akhir ini akan berkumpul semua makhluk, insya Allah semua makhluk akan berkumpul di Thaibah. Dalam perjalanan pertama ini, transit yang pertama, Rasul mendengar suara memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, 3 kali. Rasul tidak menoleh dari sebelah kanan. Ditanya Rasulullah, suara apa itu Jibril saudaraku? Kalau engkau berpaling Muhammad, umatmu menjadi Yahudi. Thaibah. Berangkat lagi mereka, take off lagi, terbang lagi, turun, sholat lagi 2 rakaat. Rasul bertanya, Jibril saudaraku, tempat apa ini? Usai sholat 2 rakaat, Jibril menjawab, ini adalah Tur Sina, bukit gunung tempat di mana Musa alaihissalam menerima perintah, the 10 commandments, Taurat. Dari perjalanan kedua ini, ada yang berseru dari sebelah kiri, Muhammad, 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 3 kali. Rasul bertanya, Jibril, suara apa itu? Itu adalah suara, apabila engkau berpaling Muhammad, umatmu jadi Nasrani. Berangkat lagi, turun lagi, 2 rakaat. Dari depan terlihat langsung wanita berseru dengan perhiasan seluruh badan, tangannya semua sampai kepalanya
mahkota emas. Muhammad, Muhammad, apabila engkau berpaling, wahai Nabi, kamu umatmu akan mencintai dunia. Hubbud dunia ra'sukuli khotiat. Ini yang menghancur agama dan negara. Konsen para pejabat adalah dunia. Sudah, yang penting sudah jadi pejabat, mau pancuri. Jangan terlalu berpikir soal anak. Sudah ada contoh ini, wakilnya Prabowo. Ini Fufu Fafa ini. Anak disekolahkan dulu sampai tamat, memiliki gelar, jadikan dia, biarkan dia yang pilih pekerjaannya. Amin ya Rabbal. Jangan mentang-mentang antum ustadz, anak-anak semua jadi ustadz. Jangan. Anak saya kemarin baru tamat dengan konsentrasi perencanaan kota dan wilayah, ilmu planologi dari Bandung. Tamat dengan predikat cum laude. Saya keluar penjara, saya pergi ikut diundang wisuda, duduk depan karena anak cum laude. Padahal ini anaknya ustadz. Ada kawan saya di samping, kenapa nggak kuliah di UIN? Ngapain di UIN? Supaya jadi sarjana alam goib, SAG. Tak usah memaksa anak, biarkan dia yang pilih apa yang dia mau. Amin ya Rabbal alamin. Yang penting jangan dia pilih jadi penjahat. Kalaupun dia mau jadi penjahat, silakan jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Saya di penjara, ada anak kecil ditangkap di Banjarmasin, jago sekali soal IT. Ustadz bayangkan pekerjaannya, umurnya baru 24 tahun. Dia hantam semua kartu kredit yang ada di Amerika, pensiunan Caltex. Coba nanti Bapak periksa di Google, ada itu. Dia tukang urut betis, suka injang punggung saya kalau saya capek di dalam penjara. Ustadz mau saya ajar. Setan kamu. Dia mau ajar saya bagaimana cara mencuri. Ustadz mau saya ajar supaya orang punya kartu kredit, saya hajar. Oh, nggak bisa dong, saya cuma mau cari tahu bagaimana kau mencuri kartu kredit orang di Amerika. Kecil orangnya, masih anak-anak. Ini nantilah Ustadz, kalau sudah keluar penjara saya mau berhenti. Saya bilang, bodoh kamu, jangan berhenti, hantam sampai kaya dulu. Begitu juga, boleh kamu jadi penjahat, tapi penjahat jangan berhati pejabat. Pejabat jangan berhati penjahat. Kebanyakan pejabat kita berhati penjahat, dan bahkan penjahat pura-pura jadi pejabat. Ini perempuan tadi di depan ini nih, jadi contoh dan teladan kita. Bagaimana perjalanan Rasulullah? Tidak langsung sampai ke Masjidil Aqsa, tidak. Begitu sampai, ditanya Rasulullah, tempat apa ini yang terakhir, yang ketiga? Ini adalah Bait Lam, atau istilah orang awam menyebutnya Bethlehem, karena penulisan abjad Ibrani tidak menggunakan vowel, dia menggunakan konsonan. Kalau kita dalam Islam, gundul, tidak ada baris. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, shin, tau. Itu abjad bahasa Ibrani. Jadi kalau orang Arab menyebutnya Bait Lam, maka di sana disebut Bethlehem. Inilah Bethlehem. Bethlehem itu tempat apa ya Jibril? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, turun ke basement bawah. Ibu bapak, itu Masjidil Aqsa itu bukan cuma satu lantai, bukan cuma satu pintu, ada 4 masjid di dalam. Bahkan penjara setan pun ada di Masjidil Aqsa. Saya ke sana tahun 98-99, belum Islam saya. Karena saya masuk Islam tahun 2006. 2004 saya tinggalkan
Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang saya pimpin atau UKI Papua. Tapi saya di Masjidil Aqsa pada waktu saya masih kafir. Penjara setan, penjara iblis di bawah Masjidil Aqsa, sebelah selatan di samping Dome of the Rock, batu melayang. Di sebelahnya lagi Wailing Well, tembok keratapan. Yahudi punya tempat. Apa tadi Ustaz? Solawat kepada Nabi tadi. Di sana pun mereka mendoakan supaya syafaat mereka diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun 1998 saya sudah punya satu feeling. Saya mau masuk Islam karena orang Yahudi sendiri meminta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu semua ada Android ya. Habis saya ceramah ini, you lihat di YouTube. Ketik saja orang Yahudi menyebut nama Muhammad, Nabi kita. Hikum mantakim dekolama Muhammadin. Kami menunggu wahai Muhammad. Kami menunggu syafaatmu. Makanya orang Yahudi, agamanya Yudaisme, kitabnya Talmud, mereka bersahabat dengan orang Islam. Ibu bapak mau tahu, imam yang memimpin Masjidil Aqsa sampai hari ini bukan orang Arab, orang Yahudi. Syekh Yusuf namanya. Dia yang menuntun orang-orang Yahudi masuk Islam, termasuk IDF, Israel Defense Forces, tentara Israel. Ibu apa mau tahu, 30% tentara Israel itu adalah beragama Islam, munafikun. Mereka beragama Islam tapi mencari makan dengan bangsa biadab Bani Is. Ini yang susah Palestina merdeka. Ini banyak sekali ganjalan. Kalau munafik di Indonesia, Ustaz, alah itu munafik kelas kampung. Jadi nggak mempan lah. Buktinya sekarang terguling semua di penjara. Betul apa betul? Digiling sama Prabowo, habis digaspol oleh Prabowo, masuk penjara. Artinya kalau saudara-saudara kita pejabat Muslim yang nyolong paling tinggi 10 M, yang kafir saja 30 triliun. Tapi dia kan di penjara sekarang. Itu dia. Sampailah beliau di situ. Kemudian Allah perintahkan 124.000 nabi dipimpin oleh Rasulullah menjadi imam. Mereka di belakang Rasulullah menjadi makmum. Masih ada jejak telapak kaki Rasulullah memimpin 124.000 nabi di basement bawah sholat. Waktu ke Isra Miraj bagaimana Ustaz? Miraj naik. Adakah jejaknya? Saudara, kalau ada rezeki pergilah ke Baitul Maqdis. Kalau antum ke Mekah, antum ke Madinah, itu Baitullah, ibadah. Imayatan lil hajj wa sadaka wa'dah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala jumlah. Jihad yang paling tinggi naik haji, silakan, itu ibadah. Haji, umroh, silakan, itu ibadah. Tapi kalau you pergi ke Masjidil Aqsa, itu adalah masjid para syuhada, orang-orang pejuang di situ, perjuangan, masjid perjuangan. Makanya Yahudi walaupun biadab, tidak berani Yahudi bumi hanguskan, hancurkan Masjidil Aqsa. Ustaz, ini rahasia. Dan yang jaga Masjidil Aqsa itu, Ustaz mau tahu, bukan orang Islam, tentara Israel. Di dalamnya ada 30% tentara Israel beragama Islam. Pergi ke sana, jangan baca berita, lihat langsung ke sana. Awak pernah sampai di sana, sampai ke negeri Al-Masih. Tahun 98 sebenarnya saya sudah ada pikiran mau masuk Islam. Tapi saya pikir-pikir, ini kalau saya masuk Islam gaji besar habis. Makanya saya masuk Islam ini
dengan perhitungan yang luar biasa, minta hidayah supaya lupa gaji-gaji dan fasilitas itu. Nanti 2006 baru Allah kasih hidayah. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Allah kasih hidayah, kasih petunjuk sebagai muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Lupa saya gaji-gaji itu. Nanti sudah masuk Islam baru ingat lagi, aduh, hilang gaji saya. Tapi sudah terlanjur, sudah dipotong, sudah disunat. Nah ini dia. Oh nggak bisa kawan, sunat dulu baru bisa sholat. Rocky Gerung nggak berani masuk Islam karena takut disunat. Itu kan orang sekampung saya itu. Sama-sama kita belajar filsafat. Orang bilang supaya dia masuk Islam, tahu saya dia masuk Islam. Masuk Islam dia harus bawa bini. Saya bawa bini anak masuk Islam. Dia nggak punya bini. Ya. Orang masuk Islam bukan karena orang Islam yang mengislamkan. Makanya saya nggak mau pakai istilah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Kebetulan saya tidak ada yang pernah bujuk. Saya keras dalam prinsip. Kalau saya bicara A, B, orang Papua paling tahu prinsip saya dari dulu. Saya tidak suka bermain-main dalam agama. Walaupun saya dulu di kafir, orang tahu saya tidak bermain-main dalam agama. Begitu saya mendapatkan Islam, saya juga tidak main-main, apalagi ini agama yang benar. Maka sampailah perintah ini terjadi. Begitu saya sholat, Rasulullah di bawah kubah. Beginilah seperti masjid ini bentuk kubah. Di atas Rasulullah masih ada telapak kaki Ahmad Fit, kaki Muhammad masih ada sampai sekarang. Kanan di depan, kiri di belakang, mempersiapkan take off menuju Sidratul Muntaha. Sebelum take off, malaikat berlaksa-laksa mengucapkan tadi Ustaz, berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salamu alaika ya awwalu ya akhiru ya hasyiru. Ini yang saya pakai dalam prinsip dakwah. Keselamatan sejahtera bagi engkau yang awal yang akhir. Ini kata yang terakhir yang saya pakai dalam konsep dakwah. Ya hasyiru, yang maha mengumpulkan. Kumpulkan umat Muhammad, kumpulkan umat Islam. Jangan cerai-beraikan mereka dengan konsep teori NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, Wahabi. Persatukan semua umat Islam. Maka saya dan istri anak masuk Islam. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naksabandiyah, bukan Al-Wasliyah. Kami adalah milik umat Islam semuanya. Yang pakai kunut kami ikut kunut, yang tidak pakai kunut kami juga tidak ikut pakai kunut. Lalu turunlah tangga putih dari atas. Turun tangga putih dari atas. Kata Jibril, bersiap-siap. Kalau kita berangkat naik pesawat, pramugari mengumumkan, pesawat Lion Air nomor penerbangan, start minta gelas mobil, nomor penerbangan sekian sekian sekian, sebentar lagi akan take off. Begitu juga Rasulullah. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya tidak bisa mengantarmu. Cukup saya hanya sampai di langit yang ketujuh. Di langit pertama Rasul berjumpa Soleh. Di langit kedua bertemu Idris. Bukan langit pertama bertemu Adam. Enggak. Saya baca dalam kitab Durratun Nasihin. Pertama Rasul masuk, menapaki step by step sampai ke Sidratul Muntaha. Pertama bertemu Soleh, kedua Iblis, ketiga Adam. Langit yang keempat Rasulullah berjumpa dua nabi di dalam. Langit yang keempat Yahya dan Isa. Isa bukan disalib, diangkat, diraihkan Allah. Sekarang ada di langit yang keempat. Innal ulama warasatul anbiya. Anak baca dari kitab Dukoikul Akbar Durratun Nasihin.
Nasihat petuah agama. Saya punya buku Durratun Nasim, tebarnya 3000 halaman. Jadi Nabi Adam, langit ketiga, langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima Rasul berjumpa dengan Harun, saudaranya Musa. Langit yang keenam Rasulullah bertemu Musa alaihissalam. Langit ketujuh Rasulullah sampai ke Masjid Putih besar. Beliau bertanya, Jibril saudaraku, bangunan apa ini? Ini adalah Masjid Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur. Siapa laki-laki yang bersandar di pinggir, yang beruban, yang berambut putih? Jawab Jibril, itu adalah Abu Ambiyah, bapak dari semua nabi. Dialah Ibrahim alaihissalam. Bertemu Ibrahim, coba perhatikan, qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Doa siapa itu? At-tahiyatul akhir kita menyebut dua nama nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertemu Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sinilah Jibril tak boleh naik ke atas. Tangga putih turun. Mereka menyebut yang tadi. Assalamu alayka ya awalu ya akhiru ya hasyir. Keselamatan sejahtera atas kamu yang awal, yang akhir, ya hasyiruh, dan yang maha mengumpulkan. Jadi kalau jadi ustadz, jangan terlalu menekan-nekan umat dengan doktrin mazhab. Kunut salah, tidak kunut salah. Kunut doa, tidak kunut benar. Ingat kita sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Buya Hamka waktu mereka pergi lil hajj, pergi haji. Dulu tidak naik pesawat, naik kapal laut. Perjalanan pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin sholat subuh. Usolli subhe, sholat subuh dipimpin oleh imamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Begitu beliau memimpin sholat subuh, beliau tahu di belakang ada tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka. Beliau tidak membaca kunut. Usai sholat ditanya oleh Buya Hamka, Tuan jadi imam dan saya kenal Tuan tokoh Nahdlatul Ulama NU. Kenapa Tuan tidak membaca kunut? Jawab Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena makmum di belakang saya tidak melaksanakan kunut. Besoknya Buya yang menjadi imam. Begitu Buya jadi imam, Buya baca Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarahma qadait. Dia baca kunut. Usai sholat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, Tuan orang Muhammadiyah, Tuan mengucapkan kunut karena makmum saya di belakang orang yang fanatis terhadap kunut. Aman Islam. NU dan Muhammadiyah tak mampu ditabrakkan oleh Divide et Impera, penjajah kolonial kafir Belanda. Allahu Akbar. Allah. Ini sekarang ini innalillahi. Kenapa kita sekarang ini jadi masalah? Makanya saya memulai dengan pengantar tadi bahwa akidah harga diri, NKRI harga mati. Jangan mau kita harga diri kita dijual-jual, akidah dijual, apalagi murtad dari Islam. Ini ada satu bangsat satu lari ke Amerika, suka menghina Islam. Ini orang dari kecil belajar di pesantren, dia tumbuh di pesantren, dan sekarang dia murtad. Namanya Tai Pudin.
Orang-orang bilang Saifuddin, saya bilang bukan Saifuddin, Taifudin. Karena orang kalau murtad dari Islam itu cuma dua persoalan, otaknya kosong, perutnya kosong. Tapi kalau antum tanya mualaf-mualaf di dunia ini, para saintis, matematikawan, fisikawan, rohaniawan, atlet, and aktris, orang-orang top yang masuk Islam punya argumen yang jelas. Komparasinya adalah Al-Quran. Ini dia. Jadi semakin orang mendapatkan hidayah, semakin terang petunjuk ini. Rasulullah sampai ke atas, tangga putih ini turun. Tangga putih ini menurut ulama dalam kitab Durratun Nasihin yang saya baca, kalau ibu bapak melihat tangga putih itu di langit, berarti umur ibu bapak hari itu juga selesai. Dua yang mati kemarin, yang wafat kembali ke rahmatullah, mungkin sudah melihat, insya Allah. Ulama yang mengatakan itu dalam kitab Durratun Nasihin yang kami baca. Tangga itu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha itu? Adalah sebatang pohon yang kokoh menjulang. Sampai ke sanalah tertulis sebuah riwayat kehidupan kita pada daun-daun pohon itu. Diberikan perintah ini 50 kali dalam sehari. Turun Rasulullah, langit ke-7, langit ke-6, bertanya Rasul. Ditanya oleh Musa alaihissalam di langit ke-6, berapa rakaat yang diberikan Allah Tuhanmu wahai Muhammad? 50 waktu dalam sehari. Kata Nabi Musa alaihissalam, umatmu tidak mampu Muhammad, minta Allah kurangkan dari 50. Saya memimpin Bani Israel cuma 1 waktu dalam 1 hari. Mereka tidak mampu dan banyak yang menjadi monyet. Enggak, memang benar dulu itu. Ini bukan konsep saya humor, tapi orang Israel yang tidak salat, mereka menjadi monyet. Ada ulama yang mengatakan dikurangkan 5, ada juga yang 10. Dua-dua pengakuan ulama ini benar. Jangan bilang salah. Jangan hanya pilih satu ulama satu salah. Jangan. Kalau ulama sudah bicara, tak ada yang salah. Kalau saya bisa salah karena saya bukan ulama. Dikurangi beberapa kali Rasulullah naik turun. Yang terakhir 5 waktu. Kata Musa, berapa yang terakhir? Berapa waktu? 5 mus. Karena mereka berteman, satu panggil mat, satu panggil mus. Jangan tegang Bapak Ibu, saya tidak mau pukul kalian. Kenapa terlalu tegang? Berapa rakaat yang terakhir ini wahai Muhammad? 5. Kata Musa, minta lagi. Umatmu tidak akan mampu di simpang kanan. Tapi kalau Masjid Agung ini, tidak usah ragu. Saya pernah lewat di sini sholat subuh sampai di pohon-pohon pisang itu. Enggak, kalian kan tidak lihat, saya yang lihat. Allahu Akbar. Terbukti sekarang umat Islam belum mampu. Bagaimana supaya kita khusyuk dalam perjalanan perjuangan Rasulullah? Enggak ada yang bisa khusyuk di antara kita. Perintah sholat kita lakukan, tapi mengenai kita khusyuk atau tidak, hanya Allah yang tahu. Makanya saya kaget kok ada ustadz di Facebook sampai yang mau sholat khusyuk mendaftar online atau offline. Jago sekali nih ustadz ini. Dia tahu betul khusyuk ini. Kawan, yang tahu khusyuk atau tidak hanya Allah. Ente pasang kuda-kuda, siapa mau tahu? Apalagi nanti puasa. Puasa itu tak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah. Jadi ibadah ini tak perlu riak. Lakukan saja sesuai perintah yang kita ketahui.
Ikuti ulama, ikuti imam masjid. Jangan datang ceramah di sini, imam salah, dia yang betul. Oh, apalagi yang datang ini dari kafir. Oh, jangan dulu percaya kalian. Ya, saya aja masih belajar. Bagaimana cara khusyuk? Belum khusyuk saya. Kalau 4 rakaat saya sholat, mudah-mudahan insya Allah 2 saya khusyuk. Tadi pun saya sholat terakhir, karena di jalan kami buru waktu kemari. Sampai parkir mobil, saya langsung masuk masjid, ambil 4 rakaat dulu. Karena rasa hati ini tidak tenang kalau belum lengkap. Amin ya Rabbal. Pokoknya sholat saja khusyuk atau tidak, Allahu Akbar, sambil senyum di hadapan Allah. Bukan ente senyum-senyum, bukan, itu gila namanya. Orang gila tak boleh sholat. Saya pernah mau jenguk anak saya di pesantren. Anak saya di pesantren kemarin tamat dari sanawiyah, sekarang aliyah, pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Saya singgah di rest area, malam-malam saya minda laila fatahajat bihi. Separuh malam sholat tahajud lakam. Saya mampir ambil tahajud 2 rakaat di masjid. Ada orang yang sholat juga, tapi sholatnya memang kelihatan dia main-main sambil ngantuk. Allahu Akbar, garu-garu pantat begini. Kalau antum masih gatal, selesaikan dulu gatalmu. Begitu juga ibu-ibu. Kalau anakmu masih merengek, nangis, susui dulu. Bapak-bapak, kalau antum sementara sodok apa itu, kelapa sawit, dodos dulu. Begitu. Karena ada ibu-ibu pernah saya dapat di masjid itu. Suara bayi di mana ini? Dia pakai cadar itu, baru dia anak dia taruh di perut. Jadi setiap kali dia ruku, bunyi suara bayi. Dia berdiri lagi, tidak ada suara hilang. Mulai dia sujud lagi. Ini bukan khusyuk, bu, ria. Cari ibadah yang tidak dinilai oleh sesama kita. Cari ibadah yang dinilai adalah Allah yang memberikan penilaian. Insya Allah berkah, insya Allah berkah, berkah insya Allah. Mau khusyuk atau tidak khusyuk, Allah yang tahu. Laksanakan saja 5 waktu, sempurnakan itu. Atau ada di sini yang selalu sepanjang umurnya sholatnya tepat waktu dan paling khusyuk? Coba angkat tangan, saya mau belajar. Coba angkat tangan. Ini jago-jago sholat ini kan banyak sekarang. Masjid pecah gara-gara sholat. Ada yang minta rapat begini kaki. Kenapa kalau rapat? Kalau nggak rapat? Kalau nggak rapat setan lewat, Ustaz. Ente buka begini lewat tengah sini kawan. Terlalu banyak loh logika. Bukan begitu penjelasannya. Ini yang perlu ke atas, hati yang bersih. Amin ya Rabbal alamin. Baju bersih, semua bersih. Pakaian yang tidak bercorak gambar-gambar setan, rocker, gambar-gambar partai politik, kandidat Wahid dan siapa itu kemarin. Itu dia, taruh di belakang sini. Atau gambar Ustadz punya foto, taruh di belakang. Allah, musyrik semua itu. Saya sudah bertobat dari situ. Ya, pakai baju murah-murah begini saja, yang penting polos. Baju batik, baju batik murah itu cuma 15.000 di pasar. Ini ibadah dalam Islam ini murah sekali, Masya Allah. Tapi nilainya mahal, excellent, bonafit. Masya Allah. Orang kafir pakai capatu masuk gereja, dia sudah ingin tai kucing dari sana. Kawan di samping bau tai kucing di mana? Di capatu rupa-rupanya. Masuk masjid, lepas capatu, sandal lepas. Makanya saya waktu masuk Islam, saya bilang bini saya, kami tinggal di Jakarta, jual aja deh sepatu-sepatu ini. Mau kemana lagi saya pakai sepatu?
ada yang belly, ada yang kickers, macam-macam. Jual semua. Karena memang hidup lagi susah. Udah gak punya gaji. Sudah diusir oleh gereja. Dulu sebelum masuk Islam, dari kaki sampai kepala, lifestyle Europe and Amerika. Bergelimpangan dengan segala macam kemewahan. Tak usah saya cerita. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang tahu. Kami tinggalkan. Kami tidak butuh itu ya Allah. Kami butuh adalah surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu bisilmi kahfah. Lakukan saja ibu bapak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berkenan di hati ibu bapak. Lakukan sesuai dengan perintah imam rawatib. Jaga persatuan ukhuwah Islamiyah, perkuat benteng tauhid, dan jangan mau diadu domba. Ustadz bela Ba'alawi atau bela Wali Songo? Dua-dua saya bela. Turunan Nabi itu ada, juriat Nabi itu ada. Di Indonesia ada Ustadz? Ada, insya Allah ada. Ulama-ulama besar pun mengakui ada. Dan Wali Songo kami juga hormat. Innal ulama warasatul anbiya. Apalagi saya ini pribumi asli Sulawesi. Bapak saya pensiunan tentara. Kakak saya 1 minggu lagi dia bel ke saya, Ustadz, saya sudah mau pensiun, pangkatnya kapten di Sangir Talaut, dia dan Ramil. Bapak saya perwira seksi 1 Korem 131 Santiago. Kakak saya yang kedua Edward Waloni, itu polisi reserse di Papua, Polda Papua. Jadi saya ini keluarga tentara dan polisi. Masya Allah. Kami senang, kami gembira begitu dapat hidayah. Bukan hanya menghormati para pahlawan kita, tapi kami memeluk agama para pendiri negara kita, founding fathers kita. Kebanyakan ulama. Jadi percuma kau kafir, percuma kau orang munafik. Bagaimana kekuatan kalian memecah belah Islam? Tak mungkin Islam ini akan hancur. Allahu Akbar. Kami akan selalu di barisan terdepan. Kalau melintang, maut melintang di depan kami, kau penjarakan kami 1000 kali, 2000 kali kami akan tegas. Ini sudah menjadi prinsip saya pribadi. Saya anggap saudara-saudara yang ada ini, ikutilah perjalanan para ulama-ulama kita yang lama. Ini para menteri sekarang mulai panggil, Ustaz, tolong ceramah. Pak Menteri kalau sanggup menerima ceramah saya datang. Kami perlu sekali Ustaz. Enggak, saya lagi di Sumatera sekarang. Tunggu saja. Insya Allah ibu bapak diberi umur panjang. Sekali lagi saya mau tekankan, jangan mau diadu domba. Ya, kita sama-sama pribumi. Orang pribumi pasti lebih mencintai para ulama. Tapi jangan sekali-sekali kita benci orang Arab. Jangan kita benci orang Arab. Itu namanya kurang ajar. Kalau tidak ada orang Arab, tidak ada Islam di negara ini. Sudahlah, kalau mereka ada yang salah, biarkan mereka bersalah. Tapi jangan sampai orang kafir Cina bertempik sorak, berhasil mengadu domba kita umat Islam. Ingat baik-baik, Nabi kita Arab. Semua bahasa kita sekarang ini bahasa Arab. Ustadz berdakwah bahasa Arab. Jangan benci orang Arab. Allahu Akbar. Jangan. Kalau mau suka negara ini hancur, cobalah. Jangan percaya. Hanya satu orang punya tesis, kita semua diseret. Allahu Akbar. Saya berapa kali masuk penjara dengan Habib Rizik.
Bukan soal kehabiban mereka, tapi istiqomah beliau. Saya lihat dengan mata kepala di dalam penjara Bareskrim di bawah tanah. Saya tahu persis bagaimana Habib Rizik. Allahu Akbar, kita jangan mau diadu domba. Salawat tadi teringat saya kepada Habib Syekh. Ini kata hadis, al ulama ubi hasad. Ulama-ulama yang dengki, hasad, penuh dengan kebencian. Jangan mau kita diadu domba. Perteguh kekuatan Islam kita sampai kita mati tetap dalam kebaikan, tidak menjustis saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal. Itu saja pesan saya kepada ibu bapak. Kalau tadi malam saya bicara kejujuran, malam ini saya bicara tentang persatuan ukhuwah Islamiyah, benteng tauhid. Saya tahu persis bagaimana Yahudi membunuh orang Arab. Kalau mau periksa gen, Yahudi dan Arab itu sama gennya, gen dari Ibrahim. Coba tanya ibu-ibu, ibu bapak semua tahu kan? Kalau dua ibu satu bapak, dua ibu satu bapak, lahir anaknya, anak tiri, saudara kandung atau saudara tiri? Saya tanya ibu bapak, kalau dua perempuan, dua ibu satu bapak, lahir anak-anak mereka dari dua perempuan, maka anak-anaknya saudara tiri atau saudara kandung? Ismail dan Ishak. Ismail Islam, Ishak bangsa biadab Yahud. Periksa gen mereka, sama dari hormon Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba. Israel ini pun dia tidak tahu bahwa Israel ini adalah bangsa yang mengkhianati, yang membunuh banyak nabi. Yang menyelamatkan agama para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga beliau berjumpa dengan Sang Khalik. Nah, beliau orang Arab. Kenapa kita membenci orang Arab? Jangan ibu bapak. Jangan ikuti itu. Cintai para habaib, cintai juga para ulama. Jangan memihak. Jangan mau diadu domba. Coba nonton YouTube saya. Saya bicara di depan Roma Irama, di depan Syukrul Makmum, kiai tua di Jakarta, dan beberapa ratus kiai di belakang. Saya diundang oleh Roma Irama. Saya kira mau undang makan, bukan, suruh ceramah. Pertama kali, ronde pertama, belum ada yang tampil. Saya pembicara awal. Mau diperalat pikiran saya bilang enggak. Saya sampaikan viral di YouTube, jangan mau diadu domba. Dan hiduplah jujur sebagai ustadz. Kunjungi umat, datangi umat. Kalau secara fisik, ngapain datang jauh-jauh begini? Saya perlu sopir. Suruh aja panitia cari sopir jemput, tapi pantang bagi saya untuk dijemput. Banyak yang bisa bawa mobil, tapi saya bilang jangan coba-coba. Biar saya membawa. Jangan didik, jangan ajar kami manja. Biarkan manja itu dulu yang kami rasakan waktu kami kafir. Sekarang kami ikhlas demi Allah, demi Nabi tercinta. Mahal hidayah ini, mahal, tak bisa dijual dengan cengengesan, dengan main-main, tidak. Sekali membentangkan pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hidupmu saja hanya dengan Allah. Allahumma habib ilainal iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, tuntun kami, bimbing kami bersatu dalam pengakuan tauhid yang kuat, ya Allah. Amin, ya Allah. Lindungi negara dan agama kami ini, ya Allah. Amin. Tancapkan di dalam dada kami kecintaan terhadap para habaib dan para ulama. Amin, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan kami dalam tabligh akbar Isra wal Miraj, amin, ya Allah, dan menyambut bulan suci Ramadan, Engkau berikan kepada kami sehat, amin, Engkau berikan kepada kami umur panjang. Amin. Ulama-ulama kami, pemerintah kami di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto,
Amin. Lindungi roda pemerintahan ini ya Allah. Amin. Biarkan keberanian selalu ada pada diri beliau. Kami komponen masyarakat dan para pendakwah akan mendukung langkah kebijakan beliau. Amin. Jauhkan beliau dari orang-orang munafik ya Allah. Jauhkan beliau dari pikiran orang-orang kafir. Biar beliau bergaul dengan para ulama yang jujur atas negara ini. Ya Allah, kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hamba dan istri akan melanjutkan perjalanan tugas mulia ini demi menopang kekuatan negara dan agama ini. Lindungi kami berdua ya Allah. Dan berkahi seluruh jamaah. Cuaca yang baik yang Engkau berikan, tanda berkah-Mu bagi simpang kanan ini. Para ustadz yang muda-muda ini ya Allah, hidup mereka Engkau berkahi ya Allah. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka niatkan dalam hidup ini, berkahi keluarga-keluarga mereka. Karena keberkahan inilah yang membuat mereka semangat dan berani menegakkan agama-Mu. Ya Allah, singkirkan kami dari hati yang saling curiga, hati yang saling menjatuhkan kepada keturunan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar hati kami bersih ya Allah. Biar pikiran kami bersih ya Allah. Kami tegas karena kami tidak mau melihat yang kotor. Kami tetap pertahankan dan hanya Engkau yang Maha tahu ya Allah. Niat kami innamal a'malu binniyat. Semua kesuksesan ibadah kami dari niat ibadah itu. Tanamkan ini ya Allah. Jangan biarkan kami bercerai-berai. Bimbing kami dari pengurus Masjid Agung sampai para ustadz qori yang telah membacakan ayat-ayat suci. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta samawati subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilan faqad ajatahu mal jalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Ibu bapak, insyaallah kami suami istri membawa oleh-oleh, membawa karya tulis ilmiah saya, buku tentang pengakuan hidup kami dari kafir sampai masuk Islam, berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ada sambutan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama yang sekarang. Silakan bagi ibu bapak yang berminat, bukan wajib membeli, yang berminat untuk memilikinya ada di bawah pohon sana. Di bawah ada istri saya yang akan melayaninya di mobil Fortuner kami. Terima kasih ibu bapak. Silakan bagi yang berminat untuk memiliki buku ini, ada di bawah pohon di samping masjid, mobil Fortuner hitam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.